Petugas damkar bongkar sarang ular kobra. Polisi bekuk remaja pencuri kabel jembatan Suramadu. Pemkot Surabaya perluas area parkir digital. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi puluhan ular kobra dari lingkungan perumahan. Petugas damkar menyisir perumahan Green Indah, Kelurahan Lamis, Madiun, usai mendapat laporan warga soal kemunculan ular kobra. Petugas kemudian membongkar satu lokasi yang ditengarai sebagai sarang ular. Saat dibongkar, puluhan ekor anak ular kobra dan cangkang telurnya ditemukan di bawah lantai beton. Seluruhnya dievakuasi dan dititipkan ke relawan jaga satwa. Namun induk ular belum ditemukan dan diduga masih berkeliaran. Setelah sampai di lokasi, tim melakukan pencarian. Setelah kita kurang lebih setengah jam kita bongkar yang tempat yang diduga ular itu berada. Setelah semuanya kita bongkar, ternyata kita temukan ada puluhan bayi ular yang dimana ular tersebut jenis ular kobra. Nah, jadi ular ini baru menetas kurang lebih 1 minggu. Jadi memang pada musim hujan ini memang banyak sekali ular-ular ini menetas. Sementara itu, petugas damkar menangkap seekor ular piton sepanjang hampir 5 meter di atap sebuah toko di kawasan Cugruk, Regojosari, Surabaya, Jawa Timur. Proses penangkapan ular terkendala karena ular piton yang bersembunyi di atas plafon dan membelit pintu rolling door. Petugas damkar terpaksa menjebol plafon untuk memudahkan proses penangkapan ular. Setelah hampir 10 menit, ular piton dengan panjang hampir 5 meter ini berhasil ditangkap. Ular akan diserahkan ke BKSDA Kota Surabaya untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Udah saya bersihkan. Habis itu siang tutup, ya jam 6:30. Kok masih ada geledak-geledak kayak seperti itu kan? Akhirnya tak lihat pakai orang tuh, ular besar gitu. Tim kami yang dari Kandangan tiba di sana dan dicari, ternyata ularnya itu ada di sela-sela plafon dan diambil sama teman-teman. Dan ularnya cukup besar mas, jadi hampir 5 meter, diameternya 15 cm. Berita selanjutnya, 3 ruang kelas di SD Nurus Islam, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur ambruk diterjang angin kencang. Sebelum ambruk, para siswa-siswi telah keluar ruang kelas sehingga tak menimbulkan korban jiwa. Inilah detik-detik setelah atap 3 ruang kelas Sekolah Dasar Nurul Islam di Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Atap yang berasal dari seng baja atau spandek ambruk menimpa peralatan kegiatan belajar mengajar seperti meja, kursi, lemari, hingga buku pelajaran. Sebelum atap ambruk, seluruh siswa-siswi dari kelas 2, 3, dan 5 sudah dievakuasi dan keluar ruangan. Pihak sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar dan memulangkan seluruh siswa-siswi belajar sementara di rumah. Sebelum jam 10:30 anginnya sudah cukup kencang itu. Jadi sekitar jam 11 anak-anak disuruh pulang itu.
Dievakuasi kepala sekolah disuruh pulang, takut terjadi apa-apa. Jadi waktu sekolah tadi? Waktu jam belajar tadi. Jadi jam belajar sebelum selesai sama kepala sekolah diberhentikan. Ada tanda-tanda, Bu? Sebelumnya? Sudah ada tanda-tanda angin kencang itu. Sudah gak enak jadi anak-anak. Terus ini yang roboh berapa kelas ini yang rusak ini? 3 kelas. Pihak pemerintah Kecamatan Balung Jember yang terjun ke lokasi memerintahkan untuk sementara ruang kelas yang telah ambruk tak dipakai kegiatan. Kalau kerusakannya ini kan sebagian gedung atapnya ini kan roboh. Ya mungkin sekitar 50% lah dari keberadaan gedung SD Nuris ini yang parah. Sehingga perlu memang penanganan khusus nantinya. Terus bentuk pengawasan ini kan menyangkut aktivitas anak-anak sekolah. Seperti apa dari kecamatan sendiri, Pak? Kalau kami tadi sudah koordinasi dengan lembaga istilahnya dari tenaga pendidiknya di SD Nuris ini. Untuk sementara waktu ya gedung ini murid-muridnya untuk dievakuasi ke gedung yang mungkin yang tidak terkena dampak. Itu mungkin harapan kami. Demi keselamatan dan belajar mengajar tetap berjalan, seluruh siswa-siswi dipindahkan ke ruang kelas lain yang kondisinya lebih aman. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, Satuan Patroli Jalan Raya Polda Jawa Timur menangkap seorang remaja pelaku pencurian kabel di Jembatan Suramadu. Aksi pencurian ini membahayakan keselamatan pengguna jalan karena menyebabkan sejumlah alat bantu early warning system dan CCTV tidak berfungsi. Satuan Patroli Jalan Raya atau SatPJR Ditlantas Polda Jawa Timur bertindak cepat menindaklanjuti laporan dari pihak Preservasi Jalan Bebas Hambatan atau PJBH Jembatan Suramadu. Laporan itu terkait aksi pencurian kabel dari sisi Madura di Jembatan Suramadu. Petugas yang langsung ke lokasi sesaat tiba di kilometer 4 Jembatan Suramadu mendapati seorang remaja sedang melakukan aksi pencurian kabel. Pelaku langsung diserahkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Aksi pencurian kabel di Jembatan Suramadu terjadi sebanyak 3 kali. Akibat pencurian, kerugian material ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Kita cek, ternyata kita temukan kabel kuning dan juga kabel biru dan juga kabel tembaga ada 7 yang kita temukan. Dan itu ada berapa orang yang Ya sementara kita amankan 1. itu di sisi Maduranya dan Ya dari Surabaya menuju Madura, khususnya di kilometer 4 di Jembatan Suramadu. Untuk proses selanjutnya seperti apa ini? Nah, terus proses selanjutnya kita sudah serahkan ke Satreskrim Polres Bangkalan untuk penyidikan pidananya. Itu kabel untuk power ya, kemudian juga ada kabel untuk sensor ya. Banyakan itu adalah kabel untuk power sehingga banyak CCTV yang mati. Kemudian early warning system ya untuk kecepatan angin mati juga, sehingga sangat berbahaya untuk pengguna jalan untuk keselamatan. Untuk nilai kerugian sendiri berapa Pak? Kami menghitung kurang lebih dari kehilangan kemarin itu 3 kali hampir 299 juta. Pemerintah Kota Surabaya memperluas area pemberlakuan parkir digital yakni di 4 ruas jalan. Dalam parkir digital ini masyarakat dapat memilih sistem pembayaran dengan kris atau uang elektronik. Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai meluaskan area parkir dengan pembayaran digital, yakni di 38 titik yang tersebar di 4 ruas jalan, yakni Tanjung Anom, Blauran, Emong Malang, dan Genteng Besar. Tiap juru parkir jukir dilengkapi dengan aplikasi yang dipasang di smartphone masing-masing, serta alat cetak bukti parkir. Dalam aplikasi, jukir wajib mengisi nomor plat motor dan terdapat pilihan pembayaran yaitu QRIS dan kartu uang elektronik, serta wajib memberikan bukti cetak pembayaran. Kepala UPT Parkir di Subs Kota Surabaya, Gianni Mariana Taroreh, menjelaskan
Sebelum diberlakukan, pihaknya melakukan validasi data jukir termasuk membuat rekening bank. Fungsi rekening bank ini untuk menampung pendapatan jukir secara otomatis dengan rasio pembagian 40% untuk rekening jukir dan 60% masuk Pemkot Surabaya. Selanjutnya, Disub Kota Surabaya akan menerapkan parkir digital di zona 2, yakni di Jalan Kedung Doro, dan saat ini masih dalam tahap validasi data. Terus melakukan percepatan ini karena berdasarkan pooling dari masyarakat Kota Surabaya dan tentunya masyarakat di luar Kota Surabaya, hasilnya 85-90% menginginkan parkir tepi jalan umum untuk diberlakukan digitalisasi. Aplikasinya sangat mudah. Sangat mudah. Oke. Selama ini sudah berlangsung, sudah ada nggak pengunjung parkir ini yang banyak atau gimana, Pak? Iya. Sementara itu, Rian, salah satu warga pengguna parkir, mengaku terbantu dengan parkir digital ini dan berharap parkir digital ini dapat diterapkan di seluruh Surabaya. Sangat transparan juga. Kalau parkirnya 2.000, ya juga 2.000. Kita kadang parkir di tempat ada yang 3.000, ada 5.000 yang tidak tepat sasaran juga. Kalau parkirnya 2.000 langsung masuknya ke pemerintahan. Saya harap kita hanya di sini. Sebelumnya, parkir digital sudah diterapkan Pemkot Surabaya diberlakukan sejak akhir 2025 lalu, yakni di kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, dan sejumlah titik parkir khusus. Diharapkan masyarakat juga aktif dalam penerapan area parkir digital ini. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Samsat drive-thru pangkas antrean. Informasinya hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, harga kedelai impor sebagai bahan baku utama pembuatan tempe naik berdampak pada perajin tempe di Jember. Produksi tempe mengalami penurunan hingga 50% karena biaya operasional yang tinggi. Salah satunya dirasakan perajin tempe tradisional milik Mariono, warga Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, Jember. Sejak sepekan terakhir, Mariono harus menurunkan produksi tempe hingga 50% dari hari biasanya, mencapai 180 kg kedelai setiap hari, kini hanya 90 hingga 100 kg. Penurunan ini dipicu naiknya harga kedelai impor sebagai bahan baku utama tempe. Saat ini harga kedelai tembus Rp9.500 dari harga sebelumnya hanya Rp8.500 per kilogram. Meski biaya produksi naik, Mariono memilih tidak menaikkan harga jual tempe sebesar Rp5.000, tapi mengurangi jumlah takaran kedelai. Sebelumnya 8,5. Sekarang mentoknya 9.500. Terus dampaknya gimana Pak ke pengrajin tempe? Ya gimana lagi, namanya naik ya sudah ikuti aja. Cuman penghasilan saya juga mengurangi. Soalnya buat nambah modal itu. Juga pekerjaannya sudah tak kurangi satu. Kalau produksinya berapa sehari sekarang Pak? Sekarang hanya 1 kuintal, kalau dulunya 180. Cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi perairan selatan Pantai Puger, Jember, Jawa Timur membuat nelayan tradisional tak melaut. Karena tak mendapatkan penghasilan, mereka terpaksa menggadaikan mesin perahu dan alat tangkap ikan untuk menyambung hidup. Sejak sebulan terakhir, musim angin kencang disertai gelombang tinggi terjadi di perairan Pantai Puger, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Cuaca buruk ini membuat nelayan tak melaut. Selain itu, gelombang setinggi 2 hingga 4 meter bisa membuat perahu nelayan rusak, terbalik hingga karam. Mereka hanya bisa pasrah dan beraktivitas memperbaiki perahu karena tak memiliki keahlian lain. Hal ini membuat mereka tak mendapatkan penghasilan. Untuk menyambung hidup, mereka terpaksa berhutang ke saudara maupun juragan perahu, menjual perabotan rumah tangga. Bahkan ada yang nekat menggadaikan atau menjual mesin perahu dan alat penangkap ikan. Buruk banget Mas.
Anginnya ini kan barat sekarang. Terus gimana? Ya tidak bisa kerja. Kenapa, Pak? Takut Mas, bahaya kan kalau angin ini bahaya. Jadi semua nelayan dan laut? Tidak ke laut, nganggur semua. Terus penghasilan bagaimana, Pak? Tidak ada penghasilan. Total ya itu aja. Kalau misalnya apa adanya sudah. Kalau sudah gini ya misalnya kayak kemarin saya itu sempat gade genset. Saya gadekan untuk orang rumah itu belanja itu. Terjadi paceklik total dari seluruh kegiatan aktivitas yang ada di nelayan, hampir 100% terhenti. Total kurang lebih ada 15.000 terdampak dari siklus ini. Jadi 15.000 nelayan hampir pasti tidak punya kegiatan dalam upaya mempertahankan ataupun kegiatan untuk ekonominya. Berita selanjutnya, seorang dosen di Madiun, Jawa Timur mengoleksi ribuan perangko bertema anggrek. Selain untuk melestarikan sejarah perangko, tema anggrek dipilih karena kecintaan sang kolektor terhadap tanaman anggrek. Di era digitalisasi ini, masih dijumpai filateli atau orang yang hobi mengoleksi perangko. Perangko merupakan tanda pembayaran biaya pos, biasanya dalam bentuk kertas persegi yang bergambar. Joko Widianto, salah satu dosen di Kota Madiun, menekuni dunia filateli di rumahnya yang berada di kawasan perumahan Bumi Winongo Indah, Kota Madiun, Jawa Timur. Mengoleksi perangko bermula pada tahun 1994. Ia diajak seorang teman sewaktu SMA berkunjung ke kantor pos. Saat itu ia dikenalkan dengan berbagai benda filateli, lalu tertarik dan bergabung di organisasi filateli. Berawal dari koleksi acak, lama-lama Joko tertarik pada koleksi tematik, berupa perangko bertema bunga anggrek. Tema tersebut ia pilih karena kecintaannya terhadap tanaman anggrek. Tidak hanya perangko, koleksi lain seperti souvenir perangko, sampul hari pertama perangko, koin, uang kertas berbagai emisi, dan kartu pos dikoleksi. Dan uniknya, seluruh koleksi terdapat gambar anggrek. Koleksinya kini sudah mencapai sekitar 2.000-an perangko dan mulai merambah aneka ragam tema. Mulai yang diutamakan bertema anggrek, kemudian bertema burung, dan tema tumbuhan paku. Ceritanya dulu ketika SMA, saya diajak teman saya jalan-jalan ke kantor pos besar gitu ya. Kemudian saya dikenalkan dari berbagai benda filateli, kemudian saya diajak gabung ikut di organisasi filateli cabang Jambi waktu itu tahun 1994 ya. Kemudian setelah itu saya direkrut menjadi pengurus PFI Jambi ya. Kemudian sejak itulah saya tertarik dengan koleksi perangko, tapi waktu itu masih belum tematik ya, asal ambil, asal koleksi aja gitu ya. Lama-kelamaan saya ingin tema tertentu. Karena saya tertarik dengan anggrek, maka saya kumpulkan mengoleksi mulai anggrek. Meski memiliki ribuan koleksi perangko, Joko mengaku belum pernah berniat untuk menjual koleksinya. Rencananya, koleksi perangko akan digunakan sebagai bahan pembelajaran dan untuk mengenalkan sejarah perangko Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat Surabaya Selatan resmi membuka layanan drive-thru cek fisik kendaraan. Kini para pemohon surat kendaraan tak perlu lagi repot parkir dan mengantri panjang. Pasalnya pelayanan dapat memangkas waktu hingga 5 menit. Melalui inovasi ini, pemilik kendaraan tak lagi direpotkan untuk parkir saat cek fisik. Cukup masuk area Samsat dan langsung mengikuti jalur drive-thru yang telah disediakan. Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat Surabaya Selatan di Jalan Ketintang Seraten, Surabaya ini menyediakan 2 jalur yang dipisahkan. Jalur biru untuk laki-laki, sedangkan jalur merah muda khusus untuk wanita. Kami menyiapkan 2 jalur, wanita dan pria. Nah, di sini belum ada di Samsat lainnya cek fisik khusus wanita yang ada di Surabaya ini. Kami himbau kepada
ibu-ibu, para wanita sekalian, mahasiswi yang memiliki kendaraan untuk mau diperpanjang, digesek, cek fisiknya, silakan ke Samsat Surabaya Selatan. Di sini ada jalur khusus wanita. Diimbau para pengendara perumahan, mulai ibu-ibu hingga mahasiswi, untuk memanfaatkan jalur pink khusus setiap hari Jumat. Ini mengurus penuh 5 tahun di Samsat Surabaya Selatan. Urusannya sangat cepat, efektif, dan pelayanannya sangat mudah. Terima kasih Samsat Surabaya Selatan. Ini berapa menit tadi Mbak pas waktu pengurusan cek fisik tadi? Ada 3 menit? Sekitar 1 menitan, 2 menitan. Ya. Lebih efisien ya Mbak berarti? Lebih efisien. Usai melakukan cek fisik, pengendara bisa langsung melanjutkan proses administrasi tanpa harus banyak membuang waktu. Hadirnya layanan drive-thru cek fisik diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik dan menjadi contoh bagi Samsat lain di Surabaya. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Palang Merah Indonesia PMI Jember Jawa Timur menggelar donor darah di pusat perbelanjaan, berhadiah souvenir dan minyak goreng untuk memenuhi ketersediaan stok darah di bulan Ramadan. Hal ini untuk menarik minat pendonor yang sebagian besar kalangan emak-emak yang sedang berbelanja. Guna menarik minat pendonor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah selama bulan Ramadan, PMI Jember Jawa Timur gencar melakukan donor darah dengan cara memberikan hadiah souvenir 1 kg minyak goreng dan vitamin. Salah satunya digelar di pusat perbelanjaan di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur dengan sasaran pengunjung, karyawan, dan karyawati. Selain itu, PMI Jember juga memberikan layanan pemeriksaan kondisi para pendonor, tekanan darah, dan edukasi manfaat donor darah secara rutin bagi kesehatan. Hadiah apa ini? Hadiah ini ada rider, terus ada minuman sama dapat minyak. Gimana ini tanggapannya? Donor darah dapat minyak goreng. Senang, alhamdulillah senang. Dapat minyak buat masak di rumah. Sebelumnya pernah nggak ada penjualan donor darah dapat minyak goreng seperti ini? Belum pernah kayaknya. Hadiah minyak goreng menjadi salah satu pemikat pendonor karena selama ini sebagian besar pendonor dari kalangan ibu rumah tangga. Aksi donor darah ini juga untuk ketersediaan darah selama bulan Ramadan. Secara statistik, yang donor itu paling banyak mayoritas ibu-ibu. Sehingga untuk menarik perhatian masyarakat untuk berdonor, ya ada tambahan souvenir kalender, kemudian ada souvenir sembako. Targetnya berapa Pak? Ini untuk Ramadan 3.500 hingga 4.000 kantong dibutuhkan untuk ketersediaan darah. Palang Merah Indonesia membutuhkan antara 3.500 hingga 4.000 kantong darah selama bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhan warga di Jember dan sekitarnya. Selain menggelar aksi donor darah di pusat perbelanjaan, juga digelar di lokasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kantor pemerintahan, dan swasta. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Timnas kerjasama dengan aparel baru. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Saudara, Timnas Sepak Bola Indonesia dan Timnas Futsal Indonesia resmi akan menggunakan aparel baru. Kolaborasi jenama asal Spanyol Kelmi berdurasi jangka panjang hingga 2030. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan kerjasama dengan Kelme sebagai aparel resmi tim sepak bola nasional Indonesia terhitung 1 Maret 2026 dengan durasi 4 tahun sampai 2030. Kerjasama ini juga mencakup dukungan untuk Federasi Futsal Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat performa dan identitas seluruh tim nasional di berbagai disiplin sepak bola tanah air. Turut hadir pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman dan Nova Arianto. Today,
is the first step, and we are excited to take this step together. Because we believe every player, every coach, every supporter, and every young dreamer has the power to create impact, to leave something meaningful, to leave a legacy. So today, we do not just doing a collaboration. We carry a new spirit. Yeah, I think it's a great opportunity for Indonesia at a very good time. We're right at the start of a new journey with a really solid sponsor partnership with an apparel sponsor and manufacturer that's been involved in football for a long time. Sebelumnya, pemilihan aparel Tim Nasional Indonesia dilakukan melalui mekanisme tender yang dibuka sejak 3 Juli 2025. Tender ini diikuti 7 peserta merek dari dalam dan luar negeri. Rinita Niken, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Pemkot Surabaya perluas area parkir digital. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Nurul Islam, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur ambruk diterjang angin kencang. Sebelum ambruk, para siswa-siswi telah keluar ruang kelas sehingga tak menimbulkan korban jiwa. Inilah detik-detik setelah atap 3 ruang kelas Sekolah Dasar Nurul Islam di Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Atap yang berasal dari seng baja atau spandek ambruk menimpa peralatan kegiatan belajar mengajar seperti meja, kursi, lemari, hingga buku pelajaran. Sebelum atap ambruk, seluruh siswa-siswi dari kelas 2, 3, dan 5 sudah dievakuasi dan keluar ruangan. Pihak sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar dan memulangkan seluruh siswa-siswi belajar sementara di rumah. Sebelum jam 10:30 anginnya sudah cukup kencang itu. Jadi sekitar jam 11 anak-anak disuruh pulang itu. Si kepala sekolah sama kepala sekolah disuruh pulang takut terjadi apa-apa. Jadi waktu sekolah tadi? Waktu jam belajar tadi. Jadi jam belajar sebelum selesai sama kepala sekolah diberhentikan. Ada tanda-tanda, Bu? Sudah ada tanda-tanda angin kencang itu. Sudah gak enak jadi anak-anak. Terus ini yang roboh berapa kelas ini yang rusak ini? 3 kelas. Pihak pemerintah Kecamatan Balung, Jember yang terjun ke lokasi memerintahkan untuk sementara ruang kelas yang telah ambruk tak dipakai kegiatan. Kalau kerusakannya ini kan sebagian gedung atapnya ini kan roboh. Ya mungkin sekitar 50% lah dari keberadaan gedung SD Nuris ini yang parah. Sehingga perlu memang penanganan khusus nanti. Terus bentuk pengawasan ini kan menyangkut aktivitas anak-anak sekolah. Seperti apa dari kecamatan sendiri, Pak? Kalau kami tadi sudah koordinasi dengan lembaga istilahnya dari tenaga pendidiknya di SD Nuris ini. Untuk sementara waktu ya gedung ini murid-muridnya untuk dievakuasi ke gedung yang mungkin yang tidak terkena dampak. Itu mungkin harapan kami. Demi keselamatan dan belajar mengajar tetap berjalan, seluruh siswa-siswi dipindahkan ke ruang kelas lain yang kondisinya lebih aman. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya memperluas area pemberlakuan parkir digital yakni di 4 ruas jalan. Dalam parkir digital ini, masyarakat dapat memilih sistem pembayaran dengan kris atau uang elektronik. Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai meluaskan area parkir dengan pembayaran digital, yakni di 38 titik yang tersebar di 4 ruas jalan, yakni Tanjung Anom, Blauran, Emong Malang, dan Genteng Besar. Tiap juru parkir jukir dilengkapi dengan aplikasi yang dipasang di smartphone masing-masing, serta alat cetak bukti parkir. Dalam aplikasi, jukir wajib mengisi nomor plat motor dan terdapat pilihan pembayaran yaitu QRIS,
dan kartu uang elektronik, serta wajib memberikan bukti cetak pembayaran. Kepala UPT Parkir di Subkota Surabaya, Gianni Mariana Taroreh, menjelaskan sebelum diberlakukan pihaknya melakukan validasi data jukir termasuk membuat rekening bank. Fungsi rekening bank ini untuk menampung pendapatan jukir secara otomatis dengan rasio pembagian 40% untuk rekening jukir dan 60% masuk Pemkot Surabaya. Selanjutnya, di Subkota Surabaya akan menerapkan parkir digital di zona 2, yakni di Jalan Kedung Doro, dan saat ini masih dalam tahap validasi data. Terus melakukan percepatan ini karena berdasarkan pooling dari masyarakat kota Surabaya dan tentunya masyarakat di luar kota Surabaya, hasilnya 85-90% menginginkan parkir tepi jalan umum untuk diberlakukan digitalisasi. Aplikasinya sangat mudah. Sangat mudah. Oke. Selama ini sudah berlangsung, sudah ada nggak pengunjung parkir ini yang banyak atau gimana, Pak? Iya. Sementara itu, Rian, salah satu warga pengguna parkir, mengaku terbantu dengan parkir digital ini dan berharap parkir digital ini dapat diterapkan di seluruh Surabaya. Sangat transparan juga. Kalau parkirnya 2.000, ya juga 2.000. Kita kadang parkir di tempat ada yang 3.000, ada 5.000 yang tidak tepat sasaran juga. Kalau parkirnya 2.000 langsung masuknya ke pemerintahan. Saya harap kita hanya di sini. Sebelumnya, parkir digital sudah diterapkan Pemkot Surabaya diberlakukan sejak akhir 2025 lalu, yakni di kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, dan sejumlah titik parkir khusus. Diharapkan masyarakat juga aktif dalam penerapan area parkir digital ini. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat Surabaya Selatan resmi membuka layanan drive-thru cek fisik kendaraan. Kini para pemohon surat kendaraan tak perlu lagi repot parkir dan mengantri panjang. Pasalnya pelayanan dapat memangkas waktu hingga 5 menit. Melalui inovasi ini, pemilik kendaraan tak lagi direpotkan untuk parkir saat cek fisik. Cukup masuk area Samsat dan langsung mengikuti jalur drive-thru yang telah disediakan. Sistem administrasi manunggal satu atap Samsat Surabaya Selatan di Jalan Ketintang Seraten, Surabaya ini menyediakan 2 jalur yang dipisahkan. Jalur biru untuk laki-laki, sedangkan jalur merah muda khusus untuk wanita. Kami menyiapkan 2 jalur, wanita dan pria. Nah, di sini belum ada di Samsat lainnya cek fisik khusus wanita yang ada di Surabaya ini. Kami himbau kepada ibu-ibu, para wanita sekalian, mahasiswi yang memiliki kendaraan untuk mau diperpanjang, digesek cek fisiknya, silakan ke Samsat Surabaya Selatan. Di sini ada jalur khusus wanita. Diimbau para pengendara perumahan, mulai ibu-ibu hingga mahasiswi, untuk memanfaatkan jalur pink khusus setiap hari Jumat. Ini mengurus penuh 5 tahun di Samsat Surabaya Selatan. Pengurusannya sangat cepat, efektif, dan pelayanannya sangat mudah. Terima kasih Samsat Surabaya Selatan. Ini berapa menit tadi, Mbak? Pas waktu pengurusan cek fisik tadi? Ada 3 menit? Sekitar 1 menitan, 2 menitan. Lebih efisien ya, Mbak, berarti? Lebih efisien. Usai melakukan cek fisik, pengendara bisa langsung melanjutkan proses administrasi tanpa harus banyak membuang waktu. Hadirnya layanan drive-thru cek fisik diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik dan menjadi contoh bagi Samsat lain di Surabaya. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Palang Merah Indonesia PMI Jember, Jawa Timur menggelar donor darah di pusat perbelanjaan berhadiah souvenir dan minyak goreng untuk memenuhi ketersediaan stok darah di bulan Ramadan. Hal ini untuk menarik minat pendonor yang sebagian besar kalangan emak-emak yang sedang berbelanja. Guna menarik minat pendonor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah selama bulan Ramadan, PMI Jember, Jawa Timur gencar melakukan donor darah dengan cara memberikan hadiah souvenir 1 kg minyak goreng dan vitamin. Salah satunya digelar di pusat perbelanjaan di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur dengan sasaran pengunjung, karyawan, dan karyawati. Selain itu,
PMI Jember juga memberikan layanan pemeriksaan kondisi para pendonor, tekanan darah, dan edukasi manfaat donor darah secara rutin bagi kesehatan. Hadiah apa ini, Pak? Hadiah ini ada kalender, terus ada minuman sama dapat minyak. Gimana ini tanggapannya? Donor darah dapat minyak goreng. Senang, alhamdulillah senang. Dapat minyak buat masak di rumah. Sebelumnya pernah nggak ada penjualan donor darah dapat minyak goreng seperti ini? Belum pernah kayaknya. Hadiah minyak goreng menjadi salah satu pemikat pendonor karena selama ini sebagian besar pendonor dari kalangan ibu rumah tangga. Aksi donor darah ini juga untuk ketersediaan darah selama bulan Ramadan. Secara statistik, yang donor itu paling banyak mayoritas ibu-ibu. Sehingga untuk menarik perhatian masyarakat untuk berdonor, ya ada tambahan souvenir kalender, kemudian ada souvenir sembako. Targetnya berapa, Pak? Ini untuk Ramadan 3.500 hingga 4.000 kantong dibutuhkan untuk ketersediaan darah. Palang Merah Indonesia membutuhkan antara 3.500 hingga 4.000 kantong darah selama bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhan warga di Jember dan sekitarnya. Selain menggelar aksi donor darah di pusat perbelanjaan, juga digelar di lokasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kantor pemerintahan, dan swasta. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sensasi menu unik nasi goreng rawon akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, jika biasanya menu rawon identik dengan kuah hitam pekat yang lezat, kali ini menu rawon tidak disajikan dengan kuah, melainkan hadir sebagai nasi goreng. Salah satu hotel di Surabaya menghadirkan menu khas Jawa Timur, yakni rawon sebagai nasi goreng rawon yang sensasional. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Rawon identik sebagai menu makanan berkuah khas Jawa Timur. Rasanya yang unik dan nikmat membuat rawon banyak diminati. Salah seorang juru masak hotel di Surabaya menghadirkan menu rawon dengan tampilan yang berbeda. Kalau biasanya berkuah, rawon kali ini justru tampil sebagai menu nasi goreng. Terbuat dari berbagai bumbu dapur seperti kluwek dan bumbu rawon yang telah dihaluskan, daging sapi, daun bawang, cabai merah, dan kecambah. Pertama-tama tumis bawang putih dan telur hingga harum. Kemudian campurkan bahan-bahan lainnya termasuk kluwek, daging, daun bawang, dan cabai, masak hingga matang. Terakhir, sajikan nasi goreng dengan pendamping seperti belinjo dan telur asin untuk menambah kenikmatan. Nasi goreng rawon menjadi menu andalan hotel. Saya timbul inspirasi untuk membuat nasi goreng rawon tersebut karena mungkin dari beberapa orang tidak suka dengan kuah rawon, tapi suka rawon tersebut. Dan akhirnya timbullah inspirasi saya akhirnya membuat nasi goreng rawon tersebut supaya yang tidak suka kuah bisa dikonsum yang nasi goreng tersebut. Oke. Berarti dagingnya itu juga dimasak bumbu rawon juga tadi? Betul, dagingnya kita marinasi dengan bumbu rawon tersebut supaya empuk yang pertama, yang kedua untuk cita rasanya bisa sampai meresap ke daging. Satu porsi nasi goreng rawon dibanderol seharga Rp70.000. Menu nasi goreng rawon menjadi andalan dan favorit pengunjung. Rasanya kayak makan rawon tapi kering gitu loh, jadi unik rasanya. Oke, berarti sebelumnya pernah makan kayak gini? Sebelumnya belum pernah makan ini sih, ini baru pertama kali coba. Karena judulnya menarik, penasaran kan nasi goreng dimix sama rawon kayak gimana. Kirain berkuah, ternyata kering, jadi enak rasanya. Oke. Tadi yang paling disuka apa? Daging atau? Dagingnya sih, tekstur dagingnya tuh empuk. Terus kayak aroma rawonnya juga kerasa.
Salah satu kunci dari mengolah menu nasi goreng rawon adalah pada pemilihan kluwaknya. Harus pas, tidak getir, dan memiliki warna yang pekat. Kika Madonna, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.